Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan International Journal of Accounting Information System yang berjudul Public Companies Cybersecurity Risk Disclosures oleh Lei Gao, Thomas K. Calderon, dan Feng Sun Tang. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sepia Ayu Permatasari, NPM 19013010090. Kedua, Arum Ramadhani 19013010112. Ketiga, Putri Farnisa Wahida 19013010117. Keempat, Luluk Desva Fitriah 19013010119. 5. Fatma Junita Aprilia 19013010122. 6. Wanda Febriani 19013010132. 7. Novia Putri Anggraini 19013010171. Berikut review jurnal oleh kelompok kami. Bagian abstrak dari artikel ini menjelaskan tentang meskipun risiko keamanan cyber sangat signifikan dan secara material dapat mempengaruhi operasi bisnis dan integritas pelaporan keuangan, masih sangat sedikit penelitian empiris tentang tren dan praktik pengungkapan risiko keamanan cyber pada perusahaan publik. Dalam studi ini, penulis melakukan studi longitudinal tentang isi dan karakteristik linguistik dari praktik dan pengungkapan risiko keamanan cyber di perusahaan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa dua risiko keamanan cyber yang paling umum diungkapkan adalah risiko gangguan layanan atau operasi dan risiko pelanggaran data. Jurnal yang kami review adalah jurnal 6 yang berjudul Public Companies Cybersecurity Risk Disclosure dari jurnal International Journal of Accounting Information System tahun 2020 dengan peneliti yaitu Lei Gao, Thomas G. Calderon, dan Feng Sun Tang. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Seiring kemajuan teknologi, semakin banyak data dan informasi yang ditangkap, disimpan, diproses, dibagikan, dan dikelola melalui internet dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi juga membawa risiko dan ancaman insiden keamanan cyber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data dan informasi yang dimiliki oleh banyak perusahaan telah diretas, dilihat oleh entitas yang tidak berwenang, dibagikan kepada pesaing, dicuri, dan sebagainya. Menanggapi peningkatan ancaman dan serangan di dunia maya, Security and Exchange Commission atau SEC meningkatkan pengawasannya terhadap pengungkapan perusahaan terbuka tentang bahaya, kebijakan, proses, dan kontrol keamanan di dunia maya mereka untuk mengatasi risiko ini. Pada tahun 2011, SEC mengeluarkan Corporate Finance Disclosure Guidance atau panduan topik nomor 2 cybersecurity yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan potensi risiko keamanan cyber dan insiden materi cyber yang terjadi baru-baru ini. Pada tanggal 20 Februari 2018, SEC menyetujui panduan interpretatif tentang pengungkapan risiko keamanan cyber dengan menekankan pentingnya pengendalian dan prosedur pengungkapan yang memadai dan melarang trading antar orang dalam atas informasi non perusahaan tentang insiden cyber. Penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, penulis menganalisis pengungkapan keamanan cyber yang dikumpulkan dari laporan 10K dari 112 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2018 menggunakan pendekatan stratified random sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah kata yang mengungkapkan risiko keamanan cyber secara keseluruhan meningkat secara signifikan dari tahun 2007 hingga 2018. Dan ada lonjakan pada setelah panduan atau guidance 2011. Risiko yang terkait dengan gangguan layanan dan operasi serta kehilangan data rahasia adalah dua masalah keamanan cyber yang paling sering diungkapkan. Pengarsipan formulir 10K adalah dokumen yang panjang dan kompleks.
Lokasi pengungkapan keamanan cyber dalam pengajuan TNK memainkan peran penting dalam mempengaruhi penilaian investor terhadap informasi perusahaan. Guidance 2011 dan 2018 yang diperbarui menyediakan beberapa lokasi yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber mereka. Misalnya item 1A, faktor risiko, item 7, manajemen discussion and analysis, item 8, laporan keuangan dan data tambahan. Hasil menunjukkan bahwa item 1A, faktor risiko, adalah lokasi yang paling sering digunakan untuk pengungkapan keamanan cyber dan ada tren peningkatan yang nyata dalam penggunaan item 1A untuk pengungkapan tersebut dari tahun 2007 hingga 2018. Bahasa dan readability atau kemudahan memahami teks tertulis adalah kunci komunikasi yang efektif. Fitur linguistik dapat mempengaruhi persepsi pembaca tentang nilai yang disampaikan melalui pesan. Baik Guidance 2011 maupun 2018 menyebutkan risiko litigasi atau litigious. Penulis menyelidiki penggunaan bahasa litigious sebelum dan sesudah 2011 selama 12 tahun. Hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum atau litigious untuk pengungkapan risiko insurance dan peningkatan yang signifikan ketika insiden pelanggaran keamanan cyber terjadi. Pada bagian kedua penelitian, penulis menyelidiki faktor-faktor yang mendorong perubahan pengungkapan keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018 dengan model variabel prediksi seperti tingkat umum risiko keamanan cyber dalam bisnis, ukuran perusahaan atau pendapatan, profitabilitas, return on asset, industri, perubahan auditor dan perubahan eksekutif, dan juga insiden cyber sebelumnya. Penulis menjalankan model regresi terpisah pada 3 variabel dependen yang mewakili fitur linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber, yaitu yang pertama jumlah total kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber, yang kedua tingkat kemudahan membaca atau readability pengungkapan keamanan cyber, yang ketiga adalah bahasa hukum atau litigious yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Hasil dengan jumlah kata sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa jumlah kata yang digunakan dalam pengungkapan keamanan cyber terkait dengan Guidance 2011, perusahaan dengan persentase aset tidak berwujud yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan lebih sedikit informasi tentang risiko keamanan cyber. Hasil dengan readability sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak dan layanan dan juga perbankan lebih mudah dibaca daripada pengungkapan di industri lain. Pengungkapan juga lebih mudah dibaca ketika perusahaan memiliki proporsi aset tidak berwujud yang lebih tinggi dan setelah perubahan eksekutif perusahaan. Selain itu, readability pengungkapan berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin sulit pengungkapannya untuk dibaca. Hasil dengan bahasa hukum atau litigious sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan perbankan secara signifikan mengandung bahasa hukum atau litigious yang lebih banyak daripada pengungkapan di industri lain. Intinya, entitas yang lebih bergantung pada teknologi informasi untuk rantai pasokan dan produk mereka tampaknya menggunakan bahasa yang lebih sadar hukum dalam pengungkapan risiko keamanan cyber mereka daripada yang lain. Anehnya, penggunaan bahasa litigious secara negatif terkait dengan ukuran perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil cenderung menggunakan bahasa yang secara signifikan lebih sadar hukum daripada yang lain. Bagian selanjutnya adalah latar belakang dan kajian pustaka. Ada 3 poin yang dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama adalah keamanan cyber. Yang kedua adalah pengungkapan risiko keamanan cyber. Dan yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Ketiga poin tersebut akan dibahas lebih lanjut. Poin yang pertama adalah keamanan cyber. Pada bagian ini, penulis menjelaskan pentingnya keamanan cyber pada perusahaan dan dampak dari pelanggaran keamanan cyber. Penulis juga memaparkan teori dari para ahli yang relevan dengan keamanan cyber. Keamanan cyber diartikan oleh Tim Kesiapan Darurat Komputer Amerika Serikat
sebagai aktivitas, kemampuan, atau status di mana sistem informasi dan komunikasi dilindungi dari kerusakan, penggunaan yang tidak sah, atau eksploitasi. Ada beberapa pelanggaran keamanan cyber yang terkenal. Yang pertama, pelanggaran dunia maya Equifax pada bulan Juli 2017 yang menyebabkan pelanggaran informasi pribadi terhadap 145 juta orang. Yang kedua adalah serangan ransomware WannaCry yang menjangkau lebih dari 150 negara dan mengunci lebih dari 300.000 mesin pada Mei 2017. Dan pelanggaran yang ketiga adalah pembobolan data Capital One pada bulan Juli 2019 yang menimpa 106 juta nasabah di Amerika Serikat dan Kanada. Pelanggaran keamanan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Serangan cyber juga dapat memiliki implikasi negatif lainnya bagi perusahaan, seperti kerugian reputasi dan kerusakan dalam hubungan pelanggan. Poin yang kedua adalah pengungkapan resiko keamanan cyber. Pada bagian ini, penulis menjelaskan berbagai jenis pengungkapan resiko keamanan cyber, lokasi pengungkapan, dan pentingnya linguistik pengungkapan. Ada 2 panduan terkait pengungkapan keuangan perusahaan yang dikeluarkan oleh Divisi Perusahaan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau yang disingkat dengan SEC. Yang pertama adalah Panduan 2011. Panduan ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan resiko dan insiden cyber dalam pengajuan SEC mereka. Selain itu, pengungkapan resiko keamanan cyber harus konsisten dan perusahaan publik harus meninjau kecukupan pengungkapan resiko keamanan cyber dan insiden cyber. Panduan yang kedua adalah Panduan 2018, di mana panduan ini merupakan pembaharuan dari Panduan 2011. Dalam panduan ini, menekankan kembali pentingnya prosedur keamanan cyber dengan panduan terperinci dan mendorong perusahaan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan cyber yang efektif guna menilai risiko keamanan cyber dengan tepat. Dalam panduan 2018, perusahaan disarankan untuk meninjau beberapa lokasi atau area saat mengevaluasi risiko keamanan cyber dan insiden cyber untuk pengungkapan. Setidaknya ada 8 lokasi yang dimaksud. Yang pertama adalah lokasi terjadinya insiden cyber. Yang kedua adalah lokasi kemungkinan adanya insiden cyber yang potensial. Yang ketiga adalah lokasi tindakan preventif guna mengurangi risiko keamanan cyber. Yang keempat adalah risiko keamanan cyber dari sifat bisnis. Yang kelima adalah lokasi pada biaya pemeliharaan risiko keamanan cyber. Yang keenam adalah lokasi kerusakan reputasi. Nah, yang ketujuh adalah lokasi pada biaya yang terkait dengan regulasi baru. Dan yang terakhir adalah risiko litigasi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai linguistik pengungkapan, di mana linguistik pengungkapan memegang peranan penting karena dianggap dapat mempengaruhi persepsi pembaca yang disampaikan melalui pengungkapan. Poin yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, penulis berfokus pada komponen isi pengungkapan dan faktor-faktor yang mendorong pengungkapan risiko keamanan cyber. Jadi, meskipun panduan 2018 telah disetujui dengan suara bulat oleh komisaris SEC, namun beberapa komisaris masih merasa bahwa pedoman baru itu belum memberikan panduan yang jelas.
Clayton pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa lanskap keamanan cyber dan resikonya berkembang setiap harinya, dan panduan lebih lanjut mungkin diperlukan karena SIC terus mengevaluasi perkembangan resiko keamanan cyber. Bagian pertama dari studi ini adalah penulis mengeksplorasi pengungkapan keamanan cyber, lokasi pengungkapan, dan linguistik yang berfokus pada komponen isi pengungkapan, di mana ada 6 komponen yang dimaksud. Komponen pertama adalah resiko yang terkait dengan gangguan layanan atau operasi. Komponen kedua adalah resiko yang terkait dengan hilangnya data. Komponen yang ketiga adalah resiko yang terkait dengan biaya pertanggungan asuransi keamanan cyber yang tidak memadai. Komponen keempat adalah resiko terkait potensi regulasi baru. Komponen kelima dan keenam adalah pengungkapan insiden cyber dan prosedur keamanan cyber. Bagian kedua dari studi ini, penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong pengungkapan resiko keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018. Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Variable dependent terdiri dari 3, yaitu pertama, total kata yang digunakan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber adalah hitungan elektronik dari kutipan teks dari pengarsipan yang berisi berbagai pengungkapan keamanan cyber. 2. Keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber yang menggunakan indeks konsensus keterbacaan yang dihitung melalui paket Python sebagai ukuran keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. Semakin tinggi indeks, semakin sulit untuk membaca suatu bagian teks. Indikatornya meliputi jumlah kata per kalimat, jumlah karakter per kata, dan jumlah suku kata per kata. Dan yang ketiga, bahasa litigasi, yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Keterbacaan dan jumlah kata yang sah adalah 2 elemen penting dari fitur linguistik yang mencerminkan kejelasan dan pemahaman teks. Variabel independen yang meliputi yang pertama spesifik perusahaan, terdiri dari ukuran, profitabilitas, risiko keamanan cyber secara spesifik, pergantian auditor, pergantian eksekutif, dan rasio aset tidak berwujud. Yang kedua ada industri dan lingkungan, meliputi industri dan indeks rasio. Yang ketiga ada regulasi, yang meliputi SEC 2011 dan 2018. Ringkasan pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa isi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? 2. Apa saja pengungkapan risiko keamanan cyber dalam lokasi pengajuan 10K? 3. Apa linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? 4. Faktor-faktor apa yang mendorong perubahan pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai metode. Seleksi sampel. Peneliti menggunakan metode Stratified Random Sampling untuk menghasilkan sampel yang cukup representatif dari entitas publik. Peneliti membatasi sampel untuk perusahaan publik Amerika Serikat yang terdaftar di Compustat dari tahun fiskal 2007 hingga 2018. Setelah mengecualikan sektor industri yang menyumbang 5% dari total jumlah perusahaan Amerika Serikat, peneliti mendapatkan 7 sektor industri berdasarkan standar klasifikasi industri global atau GICS. Ketujuh sektor industri tersebut adalah energi, material, industri, pilihan konsumen, perawatan kesehatan, keuangan, dan informasi teknologi. Dalam setiap sektor industri, peneliti memilih kumpulan perusahaan terbesar dengan kode grup GICS 4 digit yang identik sebagai sampel yang representatif. Proses ini menghasilkan kelompok industri berikut: energi, bahan, barang modal, jasa konsumen, farmasi, bioteknologi dan ilmu kehidupan, bank, serta perangkat lunak dan layanan.
7 grup industri GICS yang dipilih diberi peringkat berdasarkan ukuran, total aset dan penjualan, dan kemudian distratifikasi menjadi kuartil. 4 perusahaan dipilih secara acak dalam setiap kuartil. Proses ini menghasilkan 16 perusahaan per kelompok industri setiap tahun, 112 entitas untuk 7 kelompok industri setiap tahun, dan total 1.344 pengamatan untuk 7 kelompok industri dari 2007 hingga 2018. Berikut adalah tabel yang menyantumkan perusahaan yang dipilih berdasarkan industri dan kuartil ukuran. Pada tabel ini adalah sektor energi, bahan, barang modal, dan jasa konsumen. Selanjutnya adalah tabel dari kelompok industri farmasi, bioteknologi dan ilmu kehidupan, bank, serta perangkat lunak dan layanan. Alat dan metode pengkodean. Bagian pertama dari studi ini adalah menyelidiki tren dan pola konten pengungkapan cybersecurity, lokasi, dan karakteristik linguistik. Untuk mengidentifikasi konten dan lokasi pengungkapan, pertama-tama peneliti mengunduh laporan 10K dari setiap perusahaan dalam sampel untuk periode 2007 hingga 2018. Peneliti kemudian menelusuri setiap laporan 10K untuk kata kunci cyber security seperti pelanggaran, serangan, cyber security, virus, penolakan layanan, akses tidak sah, peretasan, dan teks serupa berdasarkan daftar istilah cyber security utama NICCS. Penelitian secara manual mengonfirmasi bahwa konten yang diidentifikasi oleh setiap pencarian kata kunci adalah pengungkapan cyber security yang valid. Langkah ini diperlukan karena konten yang diperoleh dari pencarian kata kunci dapat mewakili sesuatu yang sangat berbeda dari masalah cyber security. Selanjutnya adalah peneliti mengekstrak pengungkapan cybersecurity secara manual dan mengunggahnya ke aplikasi Atlas atau atlasti.com untuk mengklasifikasikan setiap pengungkapan ke dalam 6 kategori konten yang diidentifikasi dalam tabel berikut ini dan untuk mengidentifikasi lokasinya dalam laporan 10K. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas analisis, peneliti mengikuti langkah-langkah analisis yang disarankan oleh Jun dan Harris seperti yang dirangkum dalam gambar 1, yaitu pertama mengidentifikasi dan membangun pertanyaan penelitian, kemudian mengidentifikasi sumber dokumen, menentukan sampling dan analisis unit, mengidentifikasi kerangka pengkodean, melakukan percontohan pengkodean dan merevisinya, merancang skema pengkodean, mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir mengakses validitas dan reliabilitas. Alat dan metode pengkodean yang digunakan peneliti selanjutnya adalah menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menganalisis fitur linguistik termasuk keterbacaan dan penggunaan bahasa yang sah. Python telah menjadi semakin populer untuk banyak tugas dan analisis tekstual pemrograman umum. Untuk indeks keterbacaan, peneliti menggunakan TextStat 0.4.1 yang dihasilkan meliputi the Flash reading is, the Flash skin set grain level, the Fox scale atau Gunning FOG formula, the SMOG index, the Automate readability index, the Coleman-Liao index, the linear write formula, the Dale-Sal readability score, the readability consensus index. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Readability Consensus Index untuk menganalisis karena metrik keterbacaan yang berbeda dapat menghasilkan berbagai hasil, dan Readability Consensus Index menghasilkan konsensus keseluruhan
dari metrik keterbacaan yang berbeda. Readability Consensus Index menunjukkan tingkat pendidikan minimum atau tingkat kelas yang diperlukan untuk memahami kursus atau sampel teks. Semakin tinggi Readability Consensus Index, semakin sulit pula untuk membaca sampel teks. Peneliti menggunakan pendekatan bag of words untuk mengukur frekuensi kata untuk bahasa litigasi berdasarkan kamus yang telah dibentuk sebelumnya. Daftar kata litigos peneliti berdasarkan pada kamus Logran-McDonald dari kata-kata litigos. Faktor-faktor yang terkait dengan pengungkapan. Bagian kedua dari studi ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mendorong praktik pengungkapan keamanan cyber atau cyber security selama masa studi. Berdasarkan literatur sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa variabel yang berpotensi mendorong praktik pengungkapan cyber security, termasuk Panduan Industri 2011, Indeks Risiko Cyber Security, kinerja perusahaan, insiden pelanggaran cyber security, ukuran perusahaan, dan persentase aset tidak berwujud. Peneliti membuat 3 model empiris berikut untuk memeriksa kemungkinan pendorong pengungkapan keamanan cyber atau cyber security. Hasil, kami menyajikan hasilnya dalam 2 bagian. Bagian 1 berfokus pada konten, lokasi, dan linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam 10K laporan. Bagian 2 merinci analisis kami tentang pendorong pengungkapan keamanan cyber. Pengungkapan konten, lokasi, dan linguistik. Tabel 4 merangkum konten dan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam laporan 10K dari tahun 2007 hingga 2018. Panel A dari tabel 4 melaporkan jumlah kata untuk setiap kategori konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kata dalam pengungkapan risiko keamanan cyber perusahaan terkait dengan risiko yang terkait dengan gangguan layanan atau operasi oleh serangan cyber 40,92% dan risiko kehilangan data rahasia 44,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko kehilangan data rahasia dan risiko yang terkait dengan gangguan layanan atau operasi adalah area fokus utama untuk pengungkapan risiko keamanan cyber. Hal ini tidak mengherankan mengingat keberhasilan perusahaan terletak pada layanan inti atau operasinya. Demikian pula, fokus pada kehilangan data rahasia dapat dikaitkan dengan meningkatnya jumlah insiden keamanan cyber tingkat tinggi yang terkait dengan pelanggaran data rahasia, baik gangguan layanan atau produksi maupun pelanggaran privasi, merupakan masalah material yang terlihat, berdampak, dan berpotensi merusak kinerja keuangan perusahaan dan pemangku kepentingannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ada panel B dan panel C, Cybersecurity Risk Disclosure Location. Panel B dari tabel 4 melaporkan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K. Sebagian besar pengungkapan risiko keamanan cyber terletak di item 1A, faktor risiko, dari pengajuan 10K 84,70%. Butir 1A, faktor risiko, adalah bagian utama untuk mengungkapkan berbagai risiko yang dihadapi pendaftar. Oleh karena itu, masuk akal bahwa risiko keamanan cyber sebagian besar diungkapkan di bagian itu. Beberapa perusahaan juga mengungkapkan risiko keamanan cyber dalam pernyataan berwawasan ke depan, 8,81%, dan sejumlah kecil perusahaan, 3,55%, mengungkapkan risiko ini dalam butir 7, MD&A. Sejumlah kecil perusahaan mengungkapkan risiko ini dalam butir 1, bisnis, 2,33%,
dan butir 8 laporan keuangan dan data tambahan 0,61%. Masalah yang menjadi perhatian dalam pengungkapan 10K adalah kemungkinan bahwa manajemen perusahaan dan pengacara akan dengan hati-hati menyaring kata-kata itu digunakan dalam pengungkapan keamanan cyber dan menghasilkan pengungkapan dengan boilerplate dan variasi kata yang minimal untuk menilai apakah perusahaan menggunakan berbagai kata atau kata-kata yang sama dalam pengungkapannya dari tahun ke tahun. Kami mengidentifikasi 20 kata teratas yang digunakan di masing-masing tahun masa studi. Panel C dari tabel 4 menunjukkan hasilnya. Menariknya, 23 kata yang sama muncul di antara tahunan 20 teratas selama sebagian besar periode. Kami melengkapi analisis kata 20 teratas dengan pemeriksaan tingkat penggunaan sekatong kata kunci yang diturunkan langsung dari pedoman SEC 2011. Selanjutnya, fenomena serupa muncul, jumlah kata yang relatif sedikit mendominasi pengungkapan. Ada pada tabel 4 panel D. Namun, kata kunci SEC tidak digunakan secara seragam selama bertahun-tahun, dan perubahan pola penggunaan muncul setelah 2011. Frekuensi penggunaan 10 SEC teratas kata kunci meningkat secara bertahap hingga 2010, diikuti oleh pola pertumbuhan penggunaan yang konsisten setelah 2011. Kami menggunakan analisis koefisien C dari Atlas TI untuk mengeksplorasi hubungan antara konten pengungkapan dan lokasi pengungkapan. Koefisien C menunjukkan sejauh mana dua item dalam dataset hidup berdampingan. Intinya, kami berusaha untuk mengeksplorasi apakah jenis konten tertentu lebih mungkin diungkapkan di bagian tertentu dari laporan 10K. Tabel 5 menyajikan koefisien C antara konten pengungkapan dan lokasi pengungkapan. Koefisien C bervariasi antara 0, kode tidak terjadi bersamaan, dan 1, dua kode selalu muncul bersamaan, seperti yang ditampilkan pada tabel 5, item 1A, faktor risiko, memiliki C koefisien tertinggi dengan semua konten pengungkapan kecuali risiko regulasi dan insiden cyber. Sebaliknya, risiko regulasi paling sering diungkapkan dalam butir 1, bisnis, dan insiden keamanan cyber paling sering diungkapkan dalam butir 7, MD&A, laporan. Koefisien C sebesar 0,11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Inggraini, NPM 171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4.1.1, yaitu pola dan tren di lokasi pengungkapan. Nah, pada gambar di atas menunjukkan pola lokasi pengungkapan dari tahun 2007 hingga 2018. Ini menunjukkan bahwa item 1A, yaitu faktor risiko, tampaknya menjadi lokasi yang paling sering digunakan untuk pengungkapan keamanan siber, dan ada peningkatan yang nyata dalam pengungkapan item 1A dari tahun 2007 hingga tahun 2018. Perusahaan mulai menggunakan forward mencari pernyataan untuk mengungkapkan risiko keamanan siber pada tahun 2011, dan penggunaannya terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2018. Sepanjang periode penelitian 2007 sampai 2018, perusahaan jarang mengungkapkan risiko keamanan siber pada butir 1, yaitu bisnis, dan butir 7 pada FD dan A, dan butir 8 laporan keuangan dan data tambahan. Butir 1A telah dikritik karena menyediakan bahasa
boilerplate yang terlalu samar untuk bermakna bagi investor rata-rata. Nelson dan Pritchard pada tahun 2016. Seperti yang didokumentasikan dalam penelitian ini, item 1A adalah lokasi pengungkapan dominan dari tahun 2007 hingga tahun 2018 dan perusahaan mungkin menggunakan item 1A secara berlebihan untuk mengungkapkan risiko lokasi seperti butir 1A dalam 10K. Untuk sebagian besar pengungkapan risiko keamanan siber dapat mendorong jenis standarisasi pengungkapan yang lebih mirip boilerplate daripada pengungkapan yang lebih bernuansa yang mungkin berguna bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks itu, panduan SEC 2018 secara khusus menyebutkan bahwa perusahaan harus menghindari bahasa boilerplate dan fokus pada informasi spesifik yang berguna bagi investor dalam pengungkapan risiko keamanan siber mereka. Dibandingkan dengan panduan 2011, panduan 2018 meminta panduan yang lebih mendetail di setiap lokasi pengungkapan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih berguna kepada investor dengan mengidentifikasi sifat risiko keamanan siber yang berbeda dan pengungkapannya di bagian yang sesuai. Selanjutnya di sini yaitu 4.1.2, yaitu tren di area konten dan keterbacaan. Nah, kami menggunakan analisis regresi linier untuk menguji tren pengungkapan risiko keamanan siber dari tahun 2007 hingga 2018 dengan jumlah kata keterbacaan dan bahasa hukum sebagai variabel yang independen. Dalam analisis regresi linier ini, kami hanya memiliki satu variabel independen tahun, yaitu pada tabel ke-6, kami melaporkan jumlah kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan risiko di setiap area konten dari tahun 2007 hingga tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa ada tren tahunan yang signifikan secara statistik dalam pengungkapan semua area konten, kecuali risiko regulasi bagian dan bagian prosedur. Jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan risiko regulasi keamanan siber dan prosedur keamanan siber tidak menunjukkan perubahan signifikan selama bertahun-tahun. Namun, kami melihat lonjakan pengungkapan risiko peraturan pada tahun 2018. Di sini kami menemukan bahwa 58% dari risiko peraturan yang diungkapkan pada tahun 2018 terkait dengan peraturan General Data Protection Regulation atau GDPR yang mulai berlaku pada 25 Mei 2018. Misalnya IBM mengungkapkan risiko regulasi berikut terkait keamanan siber dalam 10K 2018-nya. Nah, GDPR Uni Eropa dan peningkatan jumlah undang-undang perlindungan data di seluruh dunia dapat terus mengakibatkan peningkatan risiko dan risiko kepatuhan. Nah, setiap biaya dan penalti tambahan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan dan pengurangan risiko dapat membuat penawaran tertentu kurang menguntungkan atau digunakan untuk mengkomunikasikan risiko di setiap area konten. Maksud saya, atau meningkatkan kesulitan membawa penawaran tertentu ke pasar. Selanjutnya, pada tabel 7 ini menyajikan hasil regresi linier untuk menunjukkan tren keterbacaan selama masa studi. Nah, variabel keterkaitannya adalah konsensus keterbacaan dan variabel bebasnya adalah tahun keterbacaan keseluruhan pengungkapan keamanan siber menurun dari tahun ke tahun, terutama untuk bagian pengungkapan risiko layanan dan operasi dan bagian pengungkapan risiko data. Selanjutnya di sini
4.1.3 yaitu tren penggunaan bahasa litigasi. Risiko litigasi disebutkan baik dalam Panduan 2011 dan Panduan 2018, SEC 2011A, 2011B, dan 2018. Seperti yang ditampilkan pada tabel di atas, yaitu tabel 8. Hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan tentang risiko asuransi dan insiden pelanggaran keamanan siber. Selanjutnya, di sini 4.2 yaitu faktor yang mendorong perubahan dalam praktik pengungkapan. Sepertinya Panduan 2011 bukan satu-satunya pendorong tren pengungkapan yang diamati di bagian 1 studi ini. Mempertimbangkan fakta bahwa risiko keamanan siber telah meningkat dari waktu ke waktu. Kemungkinan besar perusahaan akan mengungkapkan risiko keamanan siber bahkan tanpa Panduan 2011. Jadi, kami menggunakan regresi linear berganda pada model 1, model 2, dan model 3 yang dijelaskan sebelumnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat menjelaskan tren pengungkapan risiko keamanan siber. Sementara variabel independen dalam 3 model identik, kami mencatat bahwa R squared di setiap model berbeda karena ketiga DV mengukur konstruksi yang berbeda. Nah, pada tabel 9 ini melaporkan hasil regresi linear berganda dengan jumlah kata model 1 dan keterbacaan pada model 2 dan bahasa pada model 3 sebagai variabel dependen secara terpisah. Nah, pada model 1 ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan siber dari tahun 2007 hingga 2018 didorong oleh faktor-faktor seperti industri atau layanan konsumen, perangkat lunak dan layanan, dan juga perbankan, Panduan 2011, Panduan 2018. Lalu di sini risiko keamanan siber secara keseluruhan di AS, ukuran perusahaan, dan insiden siber sebelumnya. Selain itu, kami menemukan bahwa proporsi aset tidak berwujud yang lebih tinggi terkait secara negatif dengan jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan risiko keamanan siber. Perusahaan mungkin mengeluarkan biaya besar untuk mencegah insiden siber karena biaya ini seringkali melibatkan investasi dan penggunaan perangkat lunak dan aset tidak berwujud lainnya untuk mengatasi risiko yang mendasarinya. Dengan demikian, proporsi aset tidak berwujud yang lebih tinggi dapat menyarankan lebih banyak investasi dalam perangkat lunak untuk memerangi risiko dunia maya yang dapat mengurangi risiko keamanan dunia maya. Entitas dalam industri yang lebih bergantung pada teknologi informasi menggunakan rata-rata 200 kata lagi untuk mengungkapkan risiko keamanan siber. Perusahaan menanggapi panduan SEC 2011 dan 2018 dengan meningkatkan jumlah kata dalam pengungkapan risiko keamanan siber mereka dan menggunakan kata-kata 120 kata lagi setelah pedoman 2011 dan 121 kata lagi setelah pedoman 2018. Nah, perusahaan yang lebih besar cenderung menggunakan lebih banyak kata untuk mengungkapkan risiko keamanan siber daripada perusahaan yang lebih kecil. Untuk setiap 10% peningkatan pendapatan ukuran, jumlah kata meningkat rata-rata 3 kata, karena panjang pengungkapan rata-rata adalah 374 kata, dalam pengungkapan risiko keamanan siber mereka setelah mengalami keamanan siber. Perusahaan dengan proporsi aset tak berwujud yang lebih tinggi cenderung menggunakan lebih sedikit kata dalam pengungkapan risiko keamanan siber mereka, dan kami mengamati bahwa peningkatan 1 dalam aset tak berwujud dikaitkan dengan penurunan 159 kata dalam pengungkapan risiko keamanan siber. Yang kedua, menyiratkan bahwa pengungkapan keamanan siber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan layanan
dan perbankan lebih mudah dibaca daripada pengungkapan di industri lain. Indeks keterbacaan secara signifikan lebih rendah untuk perusahaan-perusahaan itu daripada untuk perusahaan lain. Lalu pada model kedua yang dimodifikasi keterbacaan untuk memeriksa bagian faktor ini yang awalnya digunakan sebagai variabel independen dalam model 3 dapat mempengaruhi keterbacaan. Hasil keseluruhan kami untuk model 2 tetap kuat, artinya 4 faktor yang signifikan secara statistik dalam model 2 asli tetap signifikan dan pertahankan tanda yang sama. Namun kami mengamati bahwa penggunaan bahasa hukum dalam pengungkapan risiko keamanan siber secara positif terkait dengan indeks keterbacaan yang menyeratkan bahwa pengungkapan umumnya menjadi kurang mudah dibaca ketika perusahaan menggunakan bahasa yang lebih resmi. Sedangkan model 3 menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan siber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan layanan dan perbankan mengandung proporsi yang signifikan dari bahasa hukum dibanding dengan industri lainnya. Intinya, entitas yang lebih bergantung pada teknologi informasi untuk rantai pasokan dan produk mereka tampaknya menggunakan bahasa yang secara signifikan lebih sadar hukum dalam pengungkapan risiko keamanan siber mereka daripada entitas yang kurang bergantung pada teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dalam studi ini pertama-tama penulis melakukan analisis konten longitudinal untuk mengeksplorasi konten pengungkapan risiko keamanan cyber, lokasi pengungkapan, dan karakteristik linguistik pengungkapan dari 112 perusahaan dari 2007 hingga 2018. Penulis melakukan analisis regresi berganda yang menggabungkan variabel yang berpotensi menjelaskan perubahan pengungkapan. Singkatnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman 2011 memainkan peran penting dalam memutuskan pengungkapan keamanan cyber perusahaan selama masa studi. Pengungkapan meningkat secara signifikan untuk semua jenis risiko keamanan cyber, kecuali risiko regulasi dan prosedur keamanan cyber. Tampaknya perusahaan menekankan pengungkapan yang lebih sesuai dengan panduan SEC 2011. Risiko regulasi tidak termasuk dalam pedoman 2011 tersebut. Melalui analisis regresi berganda, penulis mengamati lebih lanjut bahwa pengungkapan menjadi lebih sulit dibaca seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan dan lebih mudah dibaca setelah eksekutif berubah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari artikel. Pertama, kelebihannya, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya, dan variabel yang digunakan sangat banyak dan lengkap. Lalu untuk kekurangannya, penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat sulit untuk dipahami. Demikian review jurnal oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.